5 tahun sekali kita rame-rame ke TPS, nyoblos foto upload Instagram dengan caption I did my part. Terus kembali ke rumah, ngerasa sudah jadi warga negara yang baik. Nah, gua bikin video ini jadi sebuah rangkaian politik kewargaan, edukasi politik, edukasi kewargaan, civic education untuk membuat politik Indonesia jadi lebih baik. Akan ada banyak rangkaian episode-episode lainnya dalam sebuah rangkaian edukasi politik dari channel ini yang gue harap bisa menambah pengetahuan teman-teman, menambah semua pengetahuan masyarakat kaitan dengan politik. Nah, sebelumnya udah ada episode duluan kaitan dengan komunikasi politik yang bisa tonton di sini, tapi ke depan akan ada banyak-banyak lagi episode-episode lain yang ngomongin tentang hal-hal mendasar kaitan dengan politik, kewarganegaraan, dan hal-hal lain yang membuat kita lebih sadar sebagai orang, sebagai warga, sebagai penduduk dari sebuah negara. Semoga dengan bertambahnya pengetahuan ini kita bisa menjadi warga yang lebih baik dalam konteks politik dan konteks bernegara, sehingga kita bisa menjamin Indonesia menjadi lebih baik lagi. Untuk episode kali ini, gue akan bahas tentang bagaimana demokrasi di sebuah negara, bagaimana posisi kita sebagai warga negara dalam melihat demokrasi. Ada yang bilang pemilu, setelah pemilu selesai, kita semua selesai. Tidak ada lagi tanggung jawab politik dari warga negara untuk memastikan negara berjalan dengan baik. Tapi sebenarnya dalam konteks demokrasi, tanggung jawab kita nggak cuma sebatas di situ. Nah, sekarang kita akan bahas sekarang lebih lanjut. Mari. Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, itu dia tujuan kita. Nah, kalau kita buka kamus, buka Wikipedia yang paling umum gitu ya, atau dari teori-teori dasar-dasar ilmu politik, demokrasi itu secara sederhana digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Seperti yang disampaikan oleh Abraham Lincoln, yang jadi definisi klasik dari sebuah demokrasi, yaitu government of the people, by the people, for the people. Kadang-kadangnya bagus, tapi apa artinya ketika masuk ke ranah yang lebih praktis? Kebanyakan dari kita, termasuk gua, mungkin lu, mikir demokrasi itu cuma soal pemilu, cuma soal 5 menit di depan TPS. 5 tahun sekali kita milih presiden, milih gubernur, milih anggota DPR, beres, selesai. Itu adalah demokrasi. Tapi itu benar, itu adalah demokrasi, tapi itu adalah demokrasi elektoral. Nah, demokrasi elektoral bentuknya adalah pemilu. Nah, pemilu itu penting, tapi itu cuma satu elemen dalam demokrasi. Aristoteles, filsafian kuno, udah bilang ribuan tahun lalu, if liberty and equality as is taught by some of chiefly to be found in democracy, they will be best attained when all persons alike share in government to the utmost. Share in the government to the utmost adalah ikut serta dalam pemerintahan semaksimal mungkin, bukan cuma datang 5 tahun sekali. Partisipasi politik jadi sangat penting dalam konteks demokrasi. Buktinya banyak negara kok yang nyelenggarain pemilu, tapi pemilunya nggak demokratis. Rusia ada pemilu, Korea Utara juga ada pemilu. Bahkan tetangga kita, di Singapura pun juga ada pemilu, tapi apakah konteks negaranya sedemokratis Indonesia? Itu belum tentu. Ya mereka vote, tapi kalau dibilang demokrasi liberal, demokrasi yang sebenarnya demokrasi, kayaknya nggak juga gitu. Nggak bisa kita bilang itu sama kayak demokrasi. Nah, contohnya, inget nggak waktu Oktober 2020 lalu gitu, waktu ada Undang-Undang Cipta Kerja disahkan sama DPR. Ratusan ribu orang turun ke jalan, demo besar-besaran di berbagai kota, tapi undang-undangnya tetap jalan, tetap disahkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena kita sebagai rakyat, ruang partisipasinya nggak ada. Nggak dibuka secara lebar. Perdebatan dilakukan setelah penyusunan undang-undang. Nah, tapi saat disahkannya di ruang yang tertutup gitu. Pembuat aturan ngerasa kita tuh nggak penting.
Mereka ngerasa kita aktifnya pas sudah terlambat. Padahal bukan udah terlambat. Ruang demokrasinya tidak pernah bisa dibuka dari awal. Nah, ini yang dimaksud demokrasi itu bukan cuma soal pemilu gitu. Kalau kita cuma bangun setiap 5 tahun sekali, sisanya kita sudah nunggu aja di rumah, ya kejadian-kejadian seperti UU Ciptaker yang lolos, RUU KPK 2019, itu ya lolos gitu aja. Minerba itu lolos gitu aja gitu. Nah, demokrasi bukan cuma tentang pemilu. Tapi apa lagi? Banyak. Demokrasi itu sebenarnya kayak sistem yang kompleks. Ada beberapa pilar yang harus berdiri. Semuanya sama-sama. Kalau satu roboh, biasanya yang lain juga akan jadi goyang. Pilar pertama itu pemilu yang bebas dan adil. Pemilu yang jurdil. Iya, kita ngejalanin pemilu. Kita memang ngejalanin pemilu dalam beberapa tahun terakhir gitu. Tapi apakah pemilunya beneran jujur dan adil atau enggak? Kofi Annan, mantan Sekjen PBB, bilang, "There is no tool for development more effective than the empowerment of women and education. But more than that, there is no tool for development more effective than free and fair election." Kuncinya lagi-lagi, free and fair. Jadi bukan cuma pemilunya yang ada, tapi pemilunya itu harus bebas, harus jujur dan adil gitu. Nah, bebas itu artinya gimana? Bebas itu artinya kita bisa milih siapa aja, nggak dipaksa. Dan nggak usah ditakut-takutin. Contohnya, bakal diperiksa penggunaan dana desanya. Kalau milih kandidat yang lain, akan diperiksa kasusnya, pajaknya. Kalau milih kandidat yang lain, gitu. Itu milih dipaksa dengan ditakut-takutin. Atau, demokrasi yang fair, bebas, artinya lu memilih bukan karena imbalan. Baik itu imbalan proyek dari pemerintah, imbalan bantuan sosial, lu terbebas dari ancaman yang pertama, yang kedua bebas dari imbalan. Media bebas memberitakan semua kandidat tanpa iklan pemerintah BUMN diberhentikan. Kadang-kadang kalau media terlihat leaning ke calon tertentu, maka iklan-iklan dari BUMN, bahkan iklan-iklan dari swasta juga dihentikan untuk memastikan mereka berposisi kepada pemerintah atau yang pro pemerintah gitu. Itu nggak boleh. Media harus bebas dari intervensi hal-hal yang seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kandidat bisa kampanye tanpa dihalang-halangi, tanpa dibatas-batasi oleh aturan yang sebenarnya nggak ada, tapi dibikin ada. Lalu berikutnya, adil. Tadi udah free, udah bebas, sekarang jurdil, adil. Semua suara dihitung sama. Nggak ada kecurangan masif atau intervensi dari partai coklat atau partai hijau. Bebas intervensi, baik dari aparat penegak hukum, dari ASN, dan segala macamnya. Aturan main yang sama berlaku buat semuanya. Kalau semuanya dihukum, semuanya harus dihukum juga. Kalau semuanya boleh, semuanya harus boleh juga. Gitu. Dan money politik yang diminimalisir. Ya, di Indonesia, praktiknya secara seremoni memang sudah berjalan lancar dibandingkan dengan negara-negara lain lah kira-kira. 2024, Pilpres 2024 berakhir damai. Nggak ada tuh gugatan-gugatan yang memicu kekerasan. 2024 beres, meskipun secara substansi luber jurdil itu masih harus dipertanyakan. Karena menurut opini dari Hakim Mahkamah Konstitusi yang pada saat memutuskan hasil Pilpres, di mana ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang dissenting opinion, salah satunya menyorot tentang keterlibatan partai coklat dan partai hijau, keterlibatan juga bansos dan segala macamnya untuk dalam mempengaruhi hasil pemilu di 2024. Jadi menurut Hakim MK, kecurangan tidak dimulai di akhir pada saat perhitungan, tapi sudah dimulai sebelum proses pemilu, sebelum pencoblosan dilakukan, yaitu dengan intervensi program pemerintah dan intervensi aparat penegak hukum dan lain-lainnya. Itu secara substansi, secara seremoni memang sudah berjalan dengan lancar, secara substansi masih jauh dari harapan. Nah, dalam konteks pilkada serentak juga sama gitu. Di beberapa daerah ada kasus-kasus tertentu di mana kandidatnya secara agresif memberikan money politik ke pemilih gitu, atau intimidasi berlebihan ke pemilih gitu. Juga ada beberapa calon, misalnya ada calon, ini sudah diputuskan oleh MK untuk pilkada ulang di
kalau nggak salah di salah satu daerah di Banten, itu ada keluarga menteri yang mengadakan pertemuan dengan surat rekomendasi dari menteri. Itu hal-hal yang kayak gitu, itu banyak kejadian kemarin di Pilkada. Atau Bawaslu mencatat 5.279 pelanggaran dalam Pilkada 2024. Terbanyak politik uang, 2.123 kasus. Ini data resmi dari Bawaslu. Sayangnya, Bawaslu yang punya data resmi seperti ini tidak pernah menunjukkan hukum yang tegas gitu. Ketika ada kandidat yang melakukan money politik, apakah itu akan didiskualifikasi atau di hal-hal lainnya gitu. Tapi tidak pernah ada hukum yang tegas diterapkan oleh Bawaslu. Hanya sifatnya administratif saja gitu. Tercatat iya, tapi apakah benar didiskualifikasi? Kayaknya enggak juga. Pilar yang kedua, tadi sebelah pilar yang pertama, pilar yang kedua adalah rule of law, atau bahasa kerennya hukum di atas segalanya. Negaranya jadi negara hukum, jadi Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan, jadi Machtstaat. Thomas Paine, salah satu founding fathers Amerika Serikat, pernah nulis sesuatu yang powerful. In America, the law is king. For as in absolute government, the king is a law. So in free countries, the law ought to be king. Di negara otoriter, raja adalah hukum. Apa kata raja, itulah hukum. Tapi di negara demokratis, hukum adalah raja. Semua orang, termasuk penguasa, harus tunduk pada hukum. Ini penting banget. Dalam demokrasi yang sehat, hukum itu berlaku untuk semua orang. Presiden, menteri, anggota DPR, warga biasa, semua tunduk pada hukum yang sama. Pertanyaannya, di Indonesia, siapa yang lebih berkuasa? Hukum atau orang? Mari kita lihat beberapa kasus. Ini kalau udah bahas-bahas kasus ini memang menyenangkan. Pertama, itu kasus Tom Lembong. Pak Tom dipaksa untuk bersalah padahal dia tidak terbukti melakukan kesalahan, melakukan tindakan korupsi, tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum. Jaksa dalam tuntutannya bahkan mengatakan bahwa tidak ada uang yang diambil dan tidak ada niat jahat dalam proses penyusunan kebijakan yang diambil oleh Pak Tom Lembong. Tapi hasilnya Pak Tom Lembong diputus bersalah tanpa ada kesalahan. Kasus ini sangat kental pesanan politiknya dari pihak-pihak yang merasa dilukai oleh Pak Tom. Tapi Pak Tom akhirnya bisa bebas karena abolisi dari presiden. Kalau kita bicara tegaknya hukum, Pak Tom bahkan tidak perlu divonis. Tapi begitulah. Lalu yang kedua, kasusnya Verdi Sambo. Awalnya kasusnya adalah kasus pembunuhan kepada Brigadir J. Awalnya dibilang mati karena narkoba, karena perlawanan, pemerkosaan, dan segala macamnya. Tapi ternyata pembunuhan berencana. Yang menarik, pelakunya adalah jenderal polisi, pejabat tinggi di kepolisian. Akhirnya dihukum maksimal. Ini contoh rule of law yang jalan. Meskipun pelakunya itu adalah aparat penegak hukum. Harusnya seperti itu. Ketika ada aparat penegak hukum, dihukum, dia melakukan pelanggaran hukum, makanya dia harus dihukum. Tapi kalau nggak ada pressure-nya, karena waktu kasusnya Verdi Sambo, pressure itu tinggi banget gitu dari masyarakat. Nah, tapi karena ini mungkin karena pressure itu jadinya penegakan hukumnya lebih jelas. Tanpa ada penegakan hukum yang keras, maka kayaknya nggak akan ada penegakan hukum yang kencang gitu. Karena dalam beberapa kasus misalnya Afan Kurniawan yang dilindas, kita nggak pernah tahu itu dia akhirnya dipidana atau enggak. Padahal dia, kalau kita sebagai warga biasa melindas orang sampai mati, maka kita akan dipenjara. Tapi karena saya nggak tahu lah itu kenapa akhirnya dia tidak dihukum pidana gitu ya. Yang ketiga, kasus Firly Bahuri. Ketua KPK yang ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ex-ketua KPK ini ditetapkan sebagai tersangka tahun 2023. Tapi sampai video ini dibuat nih, kan 2026, Februari 2026. Nggak jelas proses hukumnya itu kayak gimana. Ditahan pun enggak, kelihatan batang hidungnya juga enggak. Nah, menariknya, Firly Bahuri ini adalah orang yang sangat semangat sekali mengkasuskan Anies Baswedan dalam urusan Formula E. Karena dipesan oleh pihak-pihak tertentu. Menarik ya? Nah, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pernah bilang kalau institusi penegak hukum sudah terinfeksi korupsi, bagaimana rakyat bisa percaya pada sistem peradilan? Karena trust itu penting ya, apalagi pada penegakan hukum. Kalau nggak ada trustnya,
kita semua bakal hidup di hukum rimba. Pilar ketiga adalah check and balances atau sistem saling kontrol antar lembaga negara. Montesquieu, filsuf Prancis yang bikin Trias Politica itu bilang, when the legislative and executive powers are united in the same person or in the same body of magistrates, there can be no liberty. Kalau kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan, nggak ada kebebasan karena nggak ada yang ngontrol. Gitu kira-kira. Gini, ada eksekutif, itu isinya presiden dan menteri, itu fungsinya menjalankan pemerintahan. Ada legislatif atau anggota DPR, MPR, dan segala macamnya. Buat undang-undang dan mengawasi anggaran, mengawasi kinerja dari eksekutif. Lalu ada yudikatif yang isinya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lain-lainnya, polisian segala macam. Itu yang melakukan penegakan hukum. Nah, kalau legislatif dan eksekutif itu jadi satu, nggak akan ada tuh pemerintahan yang benar gitu. Eksekutif tugasnya mengeksekusi, legislatif tugasnya mengawasi eksekutif dan bikin undang-undang. Undang-undangnya nggak perlu selalu sesuai dengan keinginan eksekutif. Kalau memang nggak sesuai, iya dikoreksi. Sayangnya, di DPR periode 2024-2029, koalisi pemerintah menguasai 82% kursi. 459 dari 580 kursi, oposisi, enggak juga kayaknya, cuma PDIP doang deh sekarang. PDIP doang, 18%. Yang oposisi itu juga oposisi setengah-setengah. Karena sisanya kan ada di koalisi pemerintah semua gitu kira-kira. Apa artinya? Seringkali DPR dan Presiden itu malah kompakan karena partai Presiden mayoritas di parlemen. Jadinya yang harus ngontrol malah jadi cheerleader. Padahal negara kita itu presidensial, bukan parlementer. Dalam negara presidensial, DPR ya jadi pengawas eksekutif, bukan jadi stempel eksekutif. Kecuali kita bicara negara parlementer, di mana pemenang pemilu, partai pemenang pemilu yang menjalankan pemerintahan. Kalau di dalam konteks negara presidensial, Presiden dan DPR itu mengawasi kinerja presiden. Jadi meskipun dia adalah bagian dari partai pemerintah, selama pemerintahnya berjalan dengan benar, maka dia dukung. Ketika pemerintahnya berjalan dengan tidak baik, mereka harus mengkoreksi. Gitu. Itu seharusnya demokrasi yang benar. Contohnya, yang paling kerasa itu revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. DPR dan Presiden kompak revisi Undang-Undang KPK. Isinya kontroversial, melemahkan kewenangan KPK. Pegawai KPK jadi ASN dan Dewan Pengawas. Mahasiswa, civil society, demo besar-besaran. Bahkan sampai ada buzzer yang ngomongin ada ambulan bawa batu. Di ambulannya DKI, saya selalu ingat dengan kejadian itu. Wahai buzzer-buzzer laknat. Tapi tetap disahkan karena mayoritas parlemen dan presiden itu sejalan. Check and balancesnya nggak jalan. Itu baru RUU KPK yang bikin KPK lemah kayak sekarang. Lalu ada juga Undang-Undang Cipta Kerja. Sama juga kayak gitu. Ada gelombang penolakan, gelombang demonstrasi tahun 2020, tapi tetap jalan lancar begitu aja. Undang-Undang Minerba pun sama dan lain-lainnya. Jadi posisinya sekarang anggota DPR hanyalah stempel dari eksekutif, which is itu salah. Lalu misalnya putusan MK syarat usia wakil presiden gitu. MK ngeluarin putusan yang ngubah interpretasi syarat usia. Memungkinkan Gibran Rakabuming untuk jadi cawapres, padahal dia baru 36 tahun, belum 40 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang nulis putusan adalah Anwar Usman, ketua MK yang kebetulan paman Gibran. Hasilnya Anwar Usman dicopot oleh Dewan Etik MK karena konflik of interest, tapi putusannya tetap berlaku. Aneh banget. Putusan yang dilakukan tanpa mengindahkan etik tapi tetap berlaku. Nah, masalahnya harusnya DPR, ketika DPR independen, ketika menemukan hal tersebut, ada putusan MK yang melanggar etik dan harus diubah undang-undang, harusnya mereka mempertanyakan hal tersebut. Gitu. Sayangnya nggak ada. Sayangnya tetap jalan. Ya, gimana ya? Nah, di Pilpres 2024 kemarin, itu ada 3 kandidat yang kompetisi. Salah satunya adalah Anies Baswedan. Vokal urusan independensi lembaga negara. Di salah satu debat capres, Anies Baswedan bilang, kita tidak boleh membiarkan lembaga-lembaga negara
dijadikan alat kekuasaan. Mahkamah Konstitusi harus independen, KPU harus independen, KPK harus independen. Tapi ya dia kalah sih dalam pemilu kemarin. Dan ini menunjukkan dilema demokrasi kita. Kandidat yang vokal soal check and balances nggak selalu menang. Karena pemilih punya berbagai macam pertimbangan. Baik ekonomi, popularitas, dan elektabilitas. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini bukan tentang Pak Anies, ini bukan tentang Pak Prabowo, bukan Pak Ganjar, tapi tentang apakah kita sebagai pemilih mempertimbangkan aspek-aspek demokratis ini ketika memilih. Ini hal yang sangat penting untuk keberlangsungan negara kita. Di Fitur Santri dari Jentera School of Law bilang ketika lembaga-lembaga negara tidak lagi independen satu sama lain, yang terjadi adalah konsolidasi kekuasaan. Dan itu sangat berbahaya bagi demokrasi. Bayangin, kalau semuanya nurut sama presiden, kita akan ketemu pemerintahan yang otoriter. Dan otoriter itu tidak pernah bagus buat hidup seluruh masyarakat. Dia hanya akan bagus untuk orang-orang di sekitar penguasa, tapi tidak pernah untuk keseluruhan rakyatnya. Pilar keempat adalah kebebasan sipil. Ini yang paling harus lu perjuangkan sebagai warga negara. Harus kita perjuangkan sebagai warga negara. Voltaire, filsuf dari Prancis, bilang, ini tuh quotes yang sangat-sangat terkenal. I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. Gua bisa jadi nggak setuju sama apa yang lo omongin, tapi gua akan memperjuangkan sampai mati hak lo untuk menyampaikan hal tersebut. Nah, itu tuh esensinya gitu. Jadi kita tuh tidak boleh demokratis hanya ke orang-orang yang sama pendapatnya sama kita. Tapi kalau dianya berbeda pendapatnya sama kita, baru kita nggak ngebolehin dia ngomong. Nggak bisa. Kita harus, kebebasan sipilnya harus diperjuangkan. Kebebasan pendapat untuk ngeritik pemerintah, kebebasan pers untuk ngelakuin media, untuk investigasi tanpa takut, kebebasan berkumpul, kita bisa demo, bikin organisasi, segala macamnya. Kita bisa beragama, bisa bebas pilih, dan praktek kepercayaan agama kita apa. Tapi kita juga harus paham bahwa kebebasan bukan berarti tanpa batasnya. Kita nggak bisa teriak kebakaran di bioskop cuma buat prank. Atau teriak bom di pesawat cuma buat ngerjain orang. Nggak bisa. Lo nggak bisa fitnah orang sembarangan. Ada tanggung jawab atas kebebasan itu. Kebebasan kita terbatas sama kebebasan orang lain. Kita harus berintegritas dalam menjalankan kebebasannya. Nggak bisa kita ngomong sembarangan. Ketika kita nggak bisa ngomong tanpa ada dasar yang jelas, gitu nggak boleh gitu. Kita harus tetap jalan sesuai dengan koridor kebebasan orang lain. Nah, pilar kelima itu ada partisipasi warga negara. Nah, pilar terakhir ini yang paling dilupakan banyak orang. Partisipasi aktif warga negara. Eleanor Roosevelt, freedom makes a huge requirement of every human being. With freedom comes responsibility. Dengan kebebasan datang tanggung jawab. Tanggung jawab untuk terlibat. Nah, ini kuncinya. Demokrasi itu nggak pernah bisa jalan otomatis. Demokrasi itu butuh kita. Butuh lu, butuh gua, butuh semua orang. Kita semua butuh untuk terlibat bukan cuma pas pemilu, tapi setiap hari. Karena apapun yang kita lakukan itu terpengaruh sama politik. Kita mau lahir ada kebijakan politiknya, kita sekolah ada kebijakan politiknya, kita kerja ada kebijakan politiknya, kita sakit ada kebijakan politik, kita meninggal ada kebijakan politik. Bahkan sederhananya gini, orang non-Jakarta bisa dikubur di Jakarta, itu kebijakan politik. Orang sakit di Jakarta dibiayai oleh APBN Jakarta, padahal dia bukan warga Jakarta, itu adalah kebijakan politik gitu. Orang lahir di Jakarta, dari orang tua non-KTP Jakarta, tapi bisa dapat perawatan gratis di Jakarta, itu adalah kebijakan politik. Jadi semuanya itu adalah kebijakan politik. Dari awal kita lahir sampai kita meninggal, itu adalah kebijakan politik. Partisipasinya tuh bisa banyak banget gitu. Sederhana partisipasi politik paling sederhana itu adalah lu mengkritik pemerintah. Ketika ada kebijakan yang gak sesuai sama apa yang lu rasakan, lu kritik pemerintah, lu sampaikan ketidaksetujuan lu di media sosial, ke tempat tongkrongan dan segala macam. Itu adalah tanggung jawab paling mendasar dari seorang warga negara kepada pemerintahnya. Dan itu tidak hanya wajib dilakukan oleh pendukung A, pendukung B, pendukung C, tapi oleh semua orang yang jadi warga negara untuk mengontrol pemerintahannya. Misalnya pendukung Anies Baswedan, ketika Anies Baswedan jadi presiden pun harus mengkritik ketika kebijakan Anies Baswedan itu nggak tepat. Begitu juga dengan kebijakan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo sekarang jadi presiden, pendukung Pak Prabowo itu harus memastikan bahwa Pak Prabowo bisa bekerja dengan baik, memenuhi semua tanggung jawabnya, memenuhi semua janjinya.
Kalau nggak memenuhi, ya harus berkritik. Begitu juga dengan yang lain. Karena setelah pemilu usai, kita semua adalah warga negara biasa. Mereka yang menang adalah pemimpin kita. Kita semua adalah warga negaranya. Dan kita punya hak untuk menuntut orang yang duduk di kursi kepemimpinan nasional, presiden, itu untuk bekerja dengan baik sesuai dengan ketentuan. Gitu. Jadi bukan karena gue milih Anies, gue mengkritik. Bukan karena gue milih Prabowo, maka gue harus muji-muji Prabowo. Enggak. Bahwa pemilih Anies, pemilih Prabowo, pemilih Ganjar kemarin udah nggak ada, semuanya harus mengkritik pemerintahnya ketika pemerintahnya tidak bekerja dengan baik. Gitu. Nah, misalnya kita coba contoh paling sederhana ya, ketika pemilu kemarin gitu, semua pendukung relawan Anies, relawan Prabowo, relawan Ganjar, semua itu bekerja melakukan edukasi politik, memenangkan suara untuk orang yang didukungnya, menyampaikan janji-janjinya, visi misi politik dan segala macam. Itu adalah salah satu bentuk edukasi politik yang ketika selesai itu seharusnya tidak berhenti, tapi bukan tidak berhenti untuk mengkampanyekan kandidatnya lagi, tapi tidak berhenti untuk menyampaikan kritik dan hal-hal yang memastikan kinerja presiden dan wakil presiden atau gubernur, wakil gubernur atau wali kota dan bupati itu untuk bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang telah dia janjikan atau sesuai dengan konstitusi gitu. Nah, lagi-lagi Anies Baswedan ketika pidato konsesi atau pidato menyatakan di akhir pemilu ketika concession speech, dia bilang kekalahan dalam pemilu bukan akhir dari perjuangan demokrasi. Justru ini saat untuk rakyat mengawal agar pemenang menjalankan janjinya kepada rakyatnya. Itu yang harus dikerjakan. Itu yang harus dikerjakan bahwa kita memastikan pemenang menjalankan janjinya kepada rakyat. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai rakyat. Profesor Ariel Haryanto juga dari Australian National University pernah bilang bahwa partisipasi publik di Indonesia cenderung reaktif bukan proaktif. Kita baru bangun kalau udah ada krisis. Demokrasi yang sehat butuh warga yang vigilant setiap hari. Jadi jangan sampai kita cuma pas udah krisis aja kita baru ribut gitu. Tapi kita harus ribut setiap hari dan demokrasi itu memang berisik. Kalau ada orang yang nggak mau demokrasi berisik, ya kayaknya nggak usah jadi pemimpin, nggak usah ikut demokrasi. Demokrasi ya berisik, memang seperti itu gitu. Nah, lalu mungkin pertanyaan berikutnya adalah Indonesia ini sudah demokratis atau belum? Larry Diamond, salah satu political scientist dari Stanford University, punya istilah buat Indonesia, itu electoral democracy but not liberal democracy. Maksudnya, kita punya pemilu yang mungkin fair secara seremonial, tapi dalam aspek rule of law, civil liberties, check and balances itu masih lemah banget. Ya nggak bagus-bagus amat lah. Ya namanya kalau dari 10, 6 kan nggak bagus-bagus amat. Ya cek lah kalau mata kuliah gitu, nggak B, nggak A gitu. Artinya apa? Kita punya fondasi demokrasi, tapi ada banyak yang masih harus diperbaiki. Dan yang lebih concerning, beberapa indikator kita malah makin menurun dalam beberapa tahun terakhir. Freedom House tahun 2024 kasih Indonesia skor 59 dari 100. Bukan 11 dari 100. Kategorinya partly free, lebih baik dari Thailand itu 30 dari 100, Vietnam 19 dari 100, tapi jauh di bawah Taiwan yang 94 dari 100, padahal Taiwan itu dia ada di bawah rezim Cina gitu ya. Bahkan kalah dari Timor Leste, di mana dia 77 dari 100, peringkat 77 dari 100. Negara yang lebih muda dari Indonesia. Nah, yang concerning indikator kita tuh declining. Satu, political pluralism. Koalisi gemuk bikin oposisi nyaris hilang. Nah, dari CSIS bilang Indonesia mengalami de-opposition, situasi di mana hampir nggak ada suara alternatif di parlemen. 2, rule of law. Indeks persepsi korupsi dari Transparansi Internasional Indonesia itu skornya 34 dari 100 di tahun 2023, peringkat 115 dari 160 negara. Nggak gerak-gerak di tahun 2019. Freedom of Expression, Reporter Without Border rank Indonesia di posisi 117 dari 180 negara. Untuk press freedom, turun dari 113 tahun sebelumnya. Gitu kira-kira. Nah, lalu kita harus apa? Pusing juga ya. Poinnya tuh gini, poinnya adalah demokrasi itu bukan given,
bukan sesuatu yang dikasih, bukan sesuatu yang sekali dapat terus aman selama-lamanya. Demokrasi itu butuh dirawat, butuh maintenance, butuh effort, butuh lu, gua, kita semua untuk aktif gitu. Kita nggak harus jadi aktivis full time yang tiap hari teriak-teriak, nggak harus demo tiap hari, tiap minggu turun ke jalan. Tapi ada hal kecil yang bisa kita mulai gitu. Edukasi diri sendiri, cari tahu isi pendidikan politik gitu ya, dengerin pendidikan politik gitu, edukasi diri sendiri, tonton konten yang kayak gini. Konten ini itu harus tonton. Baca berita dari sumber-sumber kredibel gitu kaitan dengan politik dan demokrasi, karena itu yang penting. Cek track record wakil rakyat. Kita harus ingat, Panji di Mensreal udah kasih lihat bahwa kita sebagai warga negara harus ingat siapa yang kita pilih. Anggota DPR yang kita pilih, DPRD yang kita pilih, presiden yang kita pilih. Itu yang paling penting. Paling gampang. Sekarang itu informasi udah gampang gitu. Jadi kita bisa cek, meskipun di Indonesia kita tuh belum semaju itu pendokumentasian anggota DPR-nya. Kalau di Amerika Serikat kita bisa lihat si A milih dalam undang-undang ini posisinya apa, pendapatnya apa, dia vote yes atau vote no. Di kita nggak ada. Di kita tuh nggak ada pencatatan seperti itu gitu, cuma adanya action aja, tanya-tanya jawab, seakan-akan tajam. Tapi ketika maju ke pengambilan keputusan, baik itu di undang-undang, pengawasan, apa segala macam, biasanya kita, anggota DPR kita tuh nggak setajam itu. Mereka ikut kata-kata fraksinya, yang padahal kata-kata fraksi itu kan gimana ketua partai ya, kadang-kadang kan nggak harus semuanya ikut ketua partai gitu. Diskusi yang sehat sama orang di sekitar lu, tanya, ya pun dia pandangan politiknya beda ya, tetap dengerin, resapi apa sih kenapa dia bisa mikir kayak gitu. Nggak ada, dalam politik itu nggak ada yang paling pintar, nggak ada yang tahu banget, nggak ada yang semuanya sama gitu. Kadang kita bisa lebih tahu, kadang orang lain lebih tahu, nggak apa-apa. Itu namanya demokrasi. Demokrasi itu beda pendapat, jadi nggak masalah. Nah, kalau lu punya isu yang lu pedulikan, maju, perjuangkan, omongin, kasih tahu ke orang. Kalau ada public hearing, lu datang. Kalau misalnya ada organisasi yang bikin hearingnya, lu datang. Misalnya gue peduli sama isu perumahan, gue akan selalu ngomong tentang perumahan. Kalau ada undang-undang tentang perumahan, gue akan cek, kritik, segala macamnya. Kasih masukan dan lain-lain. Itu serendah-rendahnya, seminimal-minimalnya partisipasi politik gitu. Nah, mungkin orang yang nonton channel ini bakal lihat, lu kan dulu pendukungnya Anies misalnya gitu. Kenapa lu jadi kritis ke Prabowo gitu? Enggak. Dalam konteks serial edukasi ini, gue akan bicara edukasi politik yang secara umum. Baik itu, kalaupun nanti itu akan menghantam ke Anies pun nggak masalah. Tapi ini akan bicara tentang pendidikan politik secara umum untuk semuanya. Karena belum tentu juga Anies maju lagi di Pilpres 2029. Tapi siapapun yang maju di 2029, kita semua harus memilih dengan baik. Memilih dengan kesadaran, tanpa ancaman, tanpa imbalan. Dan kita secara sadar memilih karena dia punya rekam jejak yang baik, dia punya track record yang baik, dia punya program yang baik. Jadi bukan hanya karena ketokohan belaka gitu. Jadi itu sih yang jadi alasan gue kenapa gue akan bikin serial edukasi politik ini sampai mungkin ada 12. Gue sudah menyiapkan 12 topik dari mulai hari ini demokrasi yang paling mendasar, lalu nanti ada trias politikanya, nanti ada macam-macam, ada pokoknya semua yang kaitan dengan demokrasi, pemerintahan, politik kewargaan, gimana kita jadi warga negara yang baik, sehingga Indonesia jadi Indonesia yang lebih baik. Memang quote Panji bilang bahwa politik Indonesia, penguasa Indonesia adalah rata-rata warga Indonesia. Kalau warga Indonesianya rata-ratanya jelek, maka kita akan milih pemimpin yang jelek pula. Makanya gue punya keinginan untuk memastikan kita semua bisa memilih dengan baik orang-orang kandidat yang baik dengan cara meningkatkan kualitas politik dari warga negaranya. Salah satunya gue akan bikin episode-episode tentang pendidikan politik kewargaan ke depan. Ya, meskipun belum tentu ada yang nonton, tapi paling tidak usahanya sudah dilakukan. Gitu aja dari gue. Kita akan ketemu di episode berikutnya yang akan bicara tentang politik edukasi warga, sehingga kita bisa jadi warga yang lebih baik dalam demokrasi di Indonesia. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.